Jadi sahabat beriman jadi bertemu, ya, mengenal. Itu sebenarnya kayak begitu. Jadi diri yang dijadikan, artinya dirinya Allah yang dijadikan, itulah yang kita ikuti. Itulah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang tersirat yang kamu ikuti. Makanya kebanyakan orang, kalau orang sudah mulai sampai di situ, ya kebanyakan merenung, berdiam diri. Artinya udah nggak lagi bermasalahkan tentang Tuhannya. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Nas tadi, ilahi nas, Tuhannya alam semesta. Kalau kalau Allah itu kan Robil Alamin, Tuhan seluruh alam semesta ini, Tuhannya manusia, Tuhannya seluruh umat manusia, Tuhan seluruh alam. Tapi kalau sudah ilahi nas, Tuhannya manusia, ya dia tidak lagi disebut. Untuk apa lagi disebut? Dia sudah nyata kok, dia sudah wujud kok. Dia udah nggak bernama, dia udah nggak bertempat. Makanya orang yang sudah sampai di situ, dia tidak bermasalahkan lagi tentang Tuhan. Kalau dia bermasalahkan, dia akan mengaku dirinya Tuhan. Makanya kalau orang yang sudah sampai pada marifat, itu mending mereka diam. Kalau nggak diam, ya terpenggal kepalanya atau sesatlah dia. Karena dia sudah mengaku dirinya Tuhan di situ. Yang mungkin ada sahabat-sahabat yang mau bernarasi silakan ini. Tidaknya baik, luar biasa. Penyampaiannya yang betul. Ngaji Bunda. Kedengeran ya? Ya iya no. Kirain nggak kedengeran. Ini Taufik, gimana Taufik? Mau bertanya lagi? Alhamdulillah makin ibarat itu makin bening sekarang, makin kelihatan, Alhamdulillah. makin bening, makin buka jadi hijabnya nggak ada lagi sekarang. Allah. Jadi simpati itu sekarang itu bening. Jadi bening itu saking beningnya dia ikan kelihatan, tanahnya kelihatan, batunya kelihatan. Jadi selama ini yang kita cari itu berarti surga, neraka, pahala. Yang kita cari siapa ke tempat? Tempat itu yang namanya tempat itu sebenarnya tempat itu Allah, tempat meminta, Amin. tempat kembali, tempat surga. Berarti selama tempat bening, saksikanlah. Amin. Katakanlah. Itu Alan udah dijawab juga katanya. Terima kasih Abah dari doa kita ikhlas. Amin, 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 amin. Nanti kita ketemu Abah Arif nanti. Amin. Insyaallah. Saya nyimak aja Abah, saya nyimak dari jauh. Dari deket ini, dari deket itu. Enggak, tetap saya ada ini diskusi sebentar, saya enggak tetap nyimak. Oh siap, kerap. Amin. Ini ada pertanyaan dari pengalaman ini, Pak Nevi. Iya. Ketuhanan itu yang diciptakan dan Tuhan itu dijadikan. Ya, Pak Nevi, Abang Alan ini mengatakan ketuhanan itu yang diciptakan dan yang Tuhan itu dijadikan, betulkah? Kalau kita mengatakan tentang, makanya ketuhanan dengan Tuhan itu beda, sahabat beriman ya, jangan samakan. Iya. Kita samakan ketuhanan. Kalau ketuhanan dia akan jatuh kepada Robil Alamin yang saya sudah katakan tadi, yang saya sudah Banyak ya. Seru sekali Alamin, karena alam. kita sudah sebut tuh, kita sudah sebut Allah, ya Allah. Berarti namanya yang kita sebut, ya, berarti menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Berarti menjadi Tuhan seluruh Robil Alamin. Tapi Tuhan, ya, ini nih Tuhan itu dijadikan, ya.
dijadikan dirinya sendiri untuk menjadi Tuhan. Makanya tidak ada yang mampu sholat, artinya tidak ada yang mampu bersujud kepada Allah selain dirinya sendiri. Makanya di situ dia tunjuk mana yang jadi umat dan mana yang jadi Tuhan. Itu sebenarnya sama-sama dirinya sendiri. Makanya ada surat Al-Ikhlas yang menjelaskan ya, mana yang ditunjuk jadi umat dan mana yang ditunjuk jadi Tuhan. Itu sebenarnya umat juga dia, Tuhan juga dia. Cuma di situ mereka sama-sama mengikhlaskan. Makanya kata Bang Alan ini mengatakan Tuhan itu dijadikan ia. Tuhan itu dia menjadikan dirinya sendiri untuk tetap dipanggil dengan nama Allah, untuk dipanggil dengan nama Tuhan. Makanya diri yang dijadikan atau diri nafsunya Allah, dia artinya jatuh kepada kodrat nyawa bagi kita, itulah yang kita ikuti. Nah, inilah yang berjanji tadi yang saya pertama jelaskan tadi, ya. Siapa Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Lalu batin itu berkata, ya sesungguhnya kami adalah, ya sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami. Kita sudah berjanji tuh di alam rahim, ya kita sudah berjanji. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya engkau lah Tuhan kami ya Rab. Nah, sudah berjanji. Ya. Jadi Tuhan itu adalah dirinya yang dijadikan, artinya Tuhannya manusia. Karena kenapa Allah mengatakan sedemikian, artinya Allah mengatakan sedemikian, karena kalau kita menuju yang gaibnya itu mustahil, nggak akan bakal sampai di sana, nggak akan bakal ada nama tuh Allah, nggak akan bakal ada tuh kaligrafi nama alif lam lam ha, nggak akan ada, karena memang kalau memang kita menganggap Allah itu gaib. Tapi saya sudah jelaskan berulang-ulang, karena Allah ini ingin dipanggil dengan nama Tuhan, dengan sebutan Allah, maka dia jadikan dirinya diri nafkah. Nah, diri nafkah inilah yang akan bertanggung jawab, artinya dengan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullahnya Allah, sebagai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sallallahu alaihi wasallam, saya sendiri yang menyelamatkan Allah. Sama halnya macam Kak Devi suruh saya nih, Bang Yuda, coba kamu buat kursi, tapi Kak Devi nggak kasih kayu. Ah, pas itu kayak gimana? Macam Kak Devi suruh saya, kamu bikin meja ya. Ah, pas itu Kak Devi nggak kasih kayu tuh, nggak kasih kayu. Nah, saya bikin bagaimana, terus namanya gimana saya dapat, karena saya nggak ada yang saya lihat, nggak ada. Pas itu kayu mana bentuk kayunya, nggak ada kelihatan. Jadi di situ tidak ada nama dia, meja ataupun apapun nggak ada nama, karena nggak ada yang terbukti di situ. Samanya juga tadi dengan Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, sahabat beriman. Biar kita ini di jalan yang lurus, maka diutuslah utusannya sebagai Rasulullah, yang kita artinya yang kita jangan kita bohongin. Itu sama halnya dengan dirinya sebenarnya, karena dirinya yang dijadikan, artinya ruhnya yang ditiupkan. Kalau ruhnya yang ditiupkan berarti sebagian dari dirinya Allah, berarti sama halnya dengan Allah sendiri. Kalau memang meyakini Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, ya. Kalau kita tidak meyakini Allah maha kuasa, Allah maha besar, nanti ada yang berkata begini, berarti Allah banyak dong. Nah, tapi kalau kita memang iman kita Allah maha berkuasa, nah, dia menitipkan kodrat-kodrat di dalam diri manusia sebagai itikat ketakwaan, keimanan di dalam bertuhan. Inilah yang kita harus ikuti ya. Dengan yang kita ikuti inilah yang akan berjumpa dengan Allah, berarti dirinya Allah itu sendiri. Karena ini kan nggak mati, coba. Nah, dia nggak makan juga, dia nggak tidur juga, dia selalu menghidupi kita. Artinya dia selalu menghidupi kita, keluar dan masuk. Dia nggak mati, nggak mandi, nggak makan, nggak diperanakan, nggak beranak.
Makanya di dalam Al-Quran kalau kata nafas yang mengatakan adalah ruhnya sendiri. Kalau dalam ruh yang mengatakan adalah jiwanya sendiri. Tidak mengatakan ruh atau ruh yang lain, tidak. Yang mengatakan tentang jiwanya sendiri. Jiwa itu sukma. Kalau dalam bahasa ilmu, sukma itu yaitu ruh sendiri itu sebenarnya. Nah, cuma kalau dalam pemahaman hakikat maka ini kayak macam umpama artinya untuk memudahkan kita memahami, ini terbagi-bagi. Tapi kalau kita sudah masuk dalam tingkatan tauhudun ya atau tauhudun bukan lagi tauhid, ini sudah artinya sudah wahid, sudah tunggal. Wahid itu juga bukan tunggal, tapi bagaimana kita sudah sampai di ahad. Karena wahid itu tunggal tapi banyak, ada 3 di situ menjadi satu kesatuan. Itu dinamakan wahid. Kalau kita sudah, karena ada pembahasan juga tentang ahadiyah, wahadiyah, ya, ahad sampai ahad. Terima kasih ya Tuhan. Jadi sahabat beriman, karena makom kita sudah naik, pengetahuan kita sudah naik, berarti yang saya ikuti, berarti yang diperintahkan oleh Allah yang saya ikuti diri, artinya Tuhanku sendiri ya. Berarti itu derajat kita sudah naik lagi. Selama ini yang saya sholat di masjid, yang saya menyembah, yang saya tidak tahu, sekarang saya sudah tahu. Inilah yang kuhadapkan wajahku, sholatku, hidup dan matiku dan nyawaku hanya kuserahkan untukmu ya Allah. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini tidak ada sama sekali. Ini yang kita ikutin, makanya dikatakan jangan bohongin dia. Kamu sujud itu dalam kata perumpamaan, sujud itu sudah semuanya sahabat beriman. Makanya Al-Quran itu dalam Al-Quran itu banyak kata-kata perumpamaan bagi orang-orang yang ulul albab, kata Al-Quran, bagi orang-orang yang berpikir. Tuan guru hamba, saya bisa cerita sedikit nggak? Ya, boleh, silakan, monggo. Tolong diterjemahkan kira-kira sesuai apa tidak. Jadi pesan guru aku, kamu itu adalah wayang Pak Syukur katanya. Loh, saya manusia Pak kataku. Wayang. Itu kias. Kias. Wayang. Loh, kok wayang? Wayang itu tidak bisa bergerak, tidak bisa nungging, tidak bisa apa selain dari kehendak dalam. Betul. Jadi begitu pula sampean. Nah, yang perlu ditelusuri, wayang masuk ke dalam peti, kan nggak bisa apa-apa. Tidur. Malam kita tidur 12 jam. Yang dalamnya kan tidur di hotel bintang, makan enak segala macam. Itu ibaratnya kata orang tua aku itu, Buya. Tapi jangan pernah khawatir di saat sampean main dimainkan oleh dalang. Ya wayangnya sampean, ya dalangnya sampean. Maksudnya ya Tuhannya ya kita. Gak ada lagi antara. Jikalau di saat kita sudah bermain. Seperti itu. Ini kata guru aku, orang tua aku sih. Jadi fokus terutamanya adalah binalah jiwa. Peliharalah jiwa. Jika jiwamu gelap, maka semuanya akan gelap. Jika jiwamu suram, maka dia semua akan suram. Jikalau jiwamu terang, maka dia akan terang. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan, yang perlu wayang. Yang hanya betul-betul digerakkan oleh satu dalang.
Saya rasa demikian. Itu hanya pemahaman aku, perumpamaan kehidupan aku sebagai wayang. Seperti itu yang aku dalami. Berarti benar-benar ada di dalam itu. Yang penggeraknya. Terima kasih. Ya, yang memang benar. Artinya iya. Alhamdulillah. Ya memang benar sekali, betul sekali. Ya, Kanevi, saya pamit dulu untuk turun sebentar ya, mau sholat asar. Kanevi, saya mau pamit turun dulu mau sholat asar bentar aja. Makasih Bang Yuda. Ya sama-sama Abah, sama-sama semuanya, sama-sama sahabat-sahabat yang beriman yang ada di room atau yang ada di bawah. Terima kasih semuanya. Ya, semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang diakui. Semoga kita menjadi umat-umat yang mukminin, orang-orang yang arif billah yang tidak miskin ilmu. Amin. Menemukan jalan siram diri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Kobil Tubah, terima kasih wajangannya, Pak. Iya, makasih banyak. Alhamdulillah Bang Syukur. Bang Syukur sama ke saya, kayaknya pintu masuknya dari pintu masuk para pendosa ini. Saya lihat. Saya dulu dari pintu masuk para pendosa yang kendala saya dulu ya keras kepala. Itu. Siap. Kalau saya amati, kalau pintu masuk lelaku atau sifat baik itu lelaku itu ada dua, lelaku pinter dan lelaku kurang pinter. Lelaku pinter itu ya ngeyelan. Nah, kalau lelaku kurang pinter itu ndablek itu, atau nggak masuk semua di pikirannya. Namun itu Siap. satu kesatuan, satu tim, saya lihat itu satu kesatuan, satu tim, termasuk nanti yang datang dari yang pintu masuk ilmu kayak hamba tadi, Bang Yuda tadi. Nah itu satu kesatuan semua, tim lah. Benar. Saling melengkapi. Lanjut Bunda. Salam kenal Bang buat semuanya. Salam kenal aku dari Lampung. Lampung mana Bang Syukur? W kanan Bang, Kabupaten W kanan. Oh, Nyema Lampung nih koyo. Siap. W kanan di pa? Kecamatan Gunung Labuhan. Labuhan. Kampung W Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten W kanan. Oh, yang gege sabung ayam nambi. Oh tuh no. Iya, tapi beda kecamatan. Itu sekitar 3 jam dari aku Bang. Itu kecamatan Negara Batin. Oh, ini Bang Hamba turun. Izin sholat katanya Bunda. Pamit sama Bunda tadi. Bunda, aku izin turun Bunda. Siap. Semua guru semua. Aku izin jalan mau benerin motor aku boklamnya mati. Iya Bang Syukur, semangat ya. Makasih Pak Syukur. Siap. Silakan Bang belajar. Bunda izin Bunda. Siap, gerak. Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semuanya semoga dalam lindungan Allah maupun batin maupun akal. Di sini saya
Kalau diizinkan untuk bernarasi, Diizinkan, silahkan. mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan meridhoi atas ilmu nanti yang tersirat. Amin. Allahumma amin. Silahkan. Nah, tadi yang dibahas sama Bang Hamba tadi memang seperti itu. Manusia dan sekitarnya itu sebetulnya itu enggak ada. Jadi fana. Sebab kita itu kan kalau kita itu mau ke ini asal mula kita itu kan hidup itu tidak minta. Hidup tidak minta. Itu ternyata menunjukkan sifat Rahman, Rahimnya Allah Ta'ala. Kita belajar, kita belajar itu ya diperintah Allah lewat Rasulullah. Belajar terus gitu. Untuk ilmu fikih atau ilmu tasawuf, untuk hakikat di situ memang diajarkan harus ketiga-tiganya itu harus berjalan. Nggak bisa itu kalau misalnya ditinggalin satu itu nggak bisa. Ketiga-tiganya harus berjalan. Kalau kita itu pakai hakikat, misalnya ada punya orang ini kan sama-sama Allah diambilnya disitulah nanti terjadi fitnah akhirnya ya kita itu berurusan dengan yang berwajib seperti itu. Makanya di situ ada syariat, ada hukum harus pakai jual beli mana untuk pelajaran syariat cuma ya itu hanya syariat aja. Pada hakikatnya hukum itu ya Allah sendiri yang menciptakan dan yang menegaskan hukum ya itu Allah sendiri. Nah, seperti itu misalnya mau ini ke counter mau beli HP kan harus ada syaratnya kan harus ada uang. Nah, di situ.